Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi di channel aku. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, untuk update video-video aku terbaru yang insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Amin. Oke, langsung saja. Video kali ini aku mau sharing tentang 30 keberkahan atau dan kebaikan Al-Quran yang akan turun kepada pembacanya yang sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Jadi ada 30 keberkahan dan kebaikan Al-Quran yang akan datang kepada para pembaca Al-Quran yang sesuai dengan huruf hijaiyah. Jadi 30 keberkahannya ini berurutan dengan atau sesuai huruf hijaiyah. Jadi ada 30 keberkahan. Dari abata sajahau dan seterusnya itu ada 30. Ya. Langsung aja. Keberkahan yang pertama yaitu ulfatan. Kebaikan yang pertama yaitu ulfatan. Ulfatan artinya keharmonisan. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keharmonisan. Keharmonisan ini umum ya, bisa jadi suami istri, rumah tangga, dan lain-lain. Aku juga nggak ngerti sih perbedaan aku sama suami aku tuh jauh banget, pembawaannya jauh banget, pokoknya jauh banget, latar belakang kita tuh jauh banget. Yang sama itu cuma satu, latar belakang pendidikan. Itu kita sama-sama di satu pesantren, cuma aku di Putri, suami aku di Putra. Itu aja persamaannya, yang lainnya beda. Entah kenapa sampai sekarang masih bertahan, ya mungkin dengan izin Allah gitu kan ya. Itu mungkin keharmonisannya di situ ya, ada izin Allah untuk kita selalu harmonis. Nah, oke. Selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan yang sesuai dengan huruf ba, yaitu barokah. Orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan keberkahan. Secara umum, keberkahan yang orang tahu itu adalah kebaikan yang terus bertambah dan terus menerus. Tapi ada satu ulama yang bilang, dan itu aku suka banget, keberkahan adalah kebaikan yang langsung datang dari Allah. Nah, jadi kadang tanpa kita pikirkan, tanpa kita rencanakan, ada kebaikan yang datang dari kita. Itulah keberkahan, kebaikan yang langsung datang dari Allah. Taubatan. Nah, insya Allah orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ampunan, taubatan ya. Jadi kan satu huruf aja 10 kebaikan. Bisa jadi mudah-mudahan, apalagi kalau 100 ayat itu udah berapa huruf, mudah-mudahan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang selanjutnya sawaban. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Jamalan, keindahan. Hikmatan, hikmah pasti otomatis orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan hikmah. Al-Quran itu isinya hikmah ya. Khairan, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Selanjutnya dalilan, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan dalilan tuh bukti ya, bukti. Mungkin selama ini ada keraguan atau ketidaktahuan atau kegalauan gitu kan, bisa dijawab dengan lewat Al-Quran. Makanya baca Al-Quran sebaiknya habis itu baca terjemahnya ya. Yang selanjutnya zakaun, kecerdasan. Orang yang membaca Al-Quran akan menjadi akan mendapatkan kecerdasan. Rahmah, kasih sayang. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kasih sayang dari Allah ya. Zakah, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kesucian. Suci. Jadi baca Al-Quran itu bisa mensucikan diri, mensucikan hati ya. Bisa mensucikan diri, mensucikan hati. Jadi kalau dalam agama kita itu mensucikan diri itu, mensucikan hati bisa dengan sholat, zikir, sedekah, dan baca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Salah satunya mensucikan diri bisa dengan membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kesucian ya, dirinya jadi lebih bersih.
Sa'adatan, kebahagiaan. Orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan kebahagiaan. Syafa'an, orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan kesembuhan. Kalian pernah dengar nggak sih Zakir Naik? Zakir Naik itu ketika kecil dia nggak bisa bicara, susah untuk berbicara. Bukan pelok ya, dia bilang tuh bukan pelok gitu, bukan, tapi emang susah bicara gitu kan, nggak bisa bicara. Tapi dengan dia baca Al-Quran sampai hafal 30 juz, bahkan hafal 30 juz dengan terjemahannya, itu berawal dari membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit, yang jelas penyakit hati, penyakit apa aja bisa sembuh dengan Al-Quran ya. Bahkan ada orang yang mengkhususkan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat penyembuhan dan lain sebagainya. Pokoknya baca Al-Quran bisa mendatangkan kesembuhan. Shidqan, kebenaran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebenaran ya. Memang Al-Quran itu isinya kebenaran, petunjuk dan lain-lain. Nah, diaan, cahaya. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan cahaya. Porawatan artinya kesegaran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan berkah kesegaran ya. Selalu semangat, selalu segar gitu kan ya. Optimis. Nah, kesegaran ini umum ya, bisa fisik, bisa akal, pikiran dan lain-lain. Lalu Zofron, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keberuntungan. Ilman, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ilmu. Al-Quran itu memang isinya ilmu semuanya, ilmu dari alif sampai ya itu semuanya ilmu, dari ayat 1 sampai selesai itu semuanya ilmu. Pokoknya makanya ketika membaca Al-Quran sebaiknya diimbangi dengan terjemahannya biar mendapatkan ilmunya. Selanjutnya ginan, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kekayaan. Kalian pernah dengar nggak sih ada orang ngomong, orang yang membaca Al-Quran 10 juz akan dalam sehari 10 juz, semua masalahnya dihandle oleh Allah. Jadi ginan ini kekayaan ini juga sifatnya umum ya. Kekayaan itu enggak selalu kita harus pegang duit banyak, enggak. Anak-anak banyak, lagi sehat, suami yang pengertian, baik gitu kan. Dan yang penting kesehatan, itulah kekayaan sesungguhnya ya. Yang segala-gala menurut aku itu bagi aku kekayaan. Falahan, kebahagiaan. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan. Coba deh baca Al-Quran, pasti aman. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, di sini tuh tetap aman, tetap ya bahagia gitu ya. Gitulah, coba pokoknya buktikan sendiri. Qurbatan, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keberkahan yang yaitu berarti kedekatan, yaitu kedekatan dengan Al-Quran ya, dengan Allah, dengan kebaikan. Karena biasanya ada yang bilang kalau udah baca Al-Quran itu bakal muncul ide-ide kebaikan yang lainnya. Jadi kalian coba aja ya, buktikan sendiri. Karomah itu kemuliaan ya. Orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Lam lutfan, orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan kelembutan. Jadi kalian pernah dengar kan, membaca Al-Quran bisa melembutkan hati. Nah, mau'idhah, orang mau'idhah itu nasihat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan nasihat. Nuron, cahaya. Nah, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan cahaya. Wuslah ini apa ya? Saya lupa. Coba aja di apa ya? Wuslatan. Aku lupa. Aku juga belum buka kamus lagi ya. Jadi coba yang tahu boleh komen apa itu wuslatan ya. Hidayatan, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan hidayah. Jadi petunjuk. Memang Al-Quran itu isinya petunjuk dan petunjuk. Paling enggak petunjuk untuk kita lebih tenang,
petunjuk untuk kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan lain-lain. Petunjuk, petunjuk apapun. Ya, yakinan. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keyakinan. Ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, tapi baca Al-Quran minimal lah ya, 100 ayat sehari semalam minimal. Jangan cuma 10-20, kayaknya kurang gitu, kurang banget, minimal lah 100 ayat gitu ya. Jadi yakinan, yakinan orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keyakinan. Jadi jauh kayaknya ya, orang yang cinta Al-Quran, bahagia dengan Al-Quran akan mendapatkan keyakinan, jauh dari yang namanya pelin-pelan. Tahu nggak sih, orang pelin-pelan tuh nyebelin banget ya kan, sekarang bilang A besok B, nggak punya pendirian. Jadi orang yang membaca Al-Quran pasti mempunyai keyakinan yang kokoh, ya kan ya. Itu sharing dari aku. Ini keberkahan 30 keberkahan dan kebaikan Al-Quran yang sesuai dengan urutan huruf hijaiyah yang akan didapat oleh para pembaca Al-Quran. By the way, ini ada di doa hatam Quran, kalian bisa cek ya, dan ini menurut para ulama bisa banget dijadikan motivasi. Jadi Al-Quran kalian ada nih di doa hatam Quran. Di Quran apa ya namanya ya, ada di Quran aku satunya ada, nggak semua Quran ada sih ya. Jadi itu dia, ini dia 30 kebaikan Al-Quran, salah satu yang memotivasi aku juga untuk selalu semangat membaca Al-Quran. Apalagi ini bulan Sya'ban menuju Ramadan, jangan sia-siakan waktu dan luangkan waktu untuk membaca Al-Quran ya. Raih keberkahan Al-Quran ya. Kebaikan harus digapai dengan segera, berlari ya, jangan ditunda-tunda. Karena waktu kita hanya 1 kali 24 jam. Esok hari nggak ada yang tahu, mungkin kita udah kembali kepada tanah. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Semangat baca Al-Quran dan gapai keberkahannya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.